Nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sangat kami hormati, yang terhormat Bapak Ketua Pembina, yaitu Ustadz Dr. Andes Haji Soekardi, kemudian segenap ya pengurus kajian Zoom online Asyifa rahimakumullah. Semoga Allah menganugerahkan curahan rahmatnya. Kemudian yang sangat kami muliakan para pini sepuh, para guru, ya, para alim, ya, yang ikut bergabung khususnya pada pagi hari ini rahimakumullah. Kemudian yang sangat kami banggakan Bapak Ibu donatur yang masih tetap setia untuk mendarma baktikan sebagian daripada rizkinya untuk menolong agama Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong, ya. Kemudian Allah akan memantapkan akidah yang kuat pada diri kalian. Kemudian juga yang dimuliakan Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, ya, pengajian Zoom online Asyifa, baik yang ikut bergabung maupun yang tidak ikut bergabung semuanya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan rahmatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya masih tetap melanjutkan kajian kita. Pada pertemuan yang lalu, itu tema yang saya sampaikan kepada panjenengan adalah melihat rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jadi melihat, okay? Itu kemarin diantaranya yang bisa saya sampaikan adalah mengenai masalah yang ada hubungannya dengan bagaimana kita melihat secara keseluruhan, ya, rumah tangga Muhammad bin Abdullah dengan istrinya Khadijah binti Khuwailid. Di samping juga pada pertemuan yang lalu kita membahas mengenai masalah 25 tahun, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Muhammad bin Abdullah ini, ya, itu berumah tangga dengan Siti Khadijah binti Khuwailid ini. Kemudian putra-putrinya yang kemarin juga sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini kita melihat sejauh mana atau bagaimana suka duka rumah tangga Rasulullah dengan Siti Khadijah. Jadi di sini intinya suka dukanya. Ketahuilah Bapak Ibu, sudah tidak diragukan lagi ya, bahwa Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah seorang wanita yang berakhlak mulia. Ya. Demikian pula Muhammad bin Abdullah. Ya, ini saya panggil dulu Muhammad bin Abdullah yang karena masih belum diangkat menjadi nabi, juga memiliki akhlak yang mulia. Ya. Setelah anak kelimanya itu berarti kan anaknya kan 6 Bapak Ibu. Anak kelimanya itu adalah bernama Fatimah Az-Zahra, itu telah lahir. Ya. Dan lahirnya Fatimah Az-Zahra itu Bapak Ibu, itu kurang lebih menurut ulama sejarah 5 tahun sebelum Muhammad bin Abdullah itu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Maka genaplah putri pasangan yang mulia ini menjadi 4 putri. Ini putri Bapak Ibu. Menjadi 4 yang cantik-cantik dan jelita. Ya. Yaitu yang bisa saya sebut Sayyidah Zainab,
Nah, ini Sayyidah Zainab. Kemudian Sayyidah Ruqayyah. Nah, masih ingat nggih? Kemudian Sayyidah Ummu Kulsum. Lalu yang keempat ini, yang kelima ini Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ngerti nggih? Jadi sebutannya adalah Az-Zahra. Ya. Bapak Ibu, kehadiran 4 putri-putri pasangan ya Muhammad bin Abdullah dengan Khadijah ini itu semakin menambah kesempurnaan rumah tangga keluarga ini. Dan benar-benar menjadi figur ya, publik figur percontohan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak ini tumbuh kembang dalam keluarga yang sejahtera dan bahagia. Maka Bapak Ibu, seiring perjalanan waktu, sampailah usia biduk rumah tangga ini mendekati 15 tahun. Maka ketika itu Muhammad bin Abdullah ya usianya mendekati 40 tahun, sedang Sayyidah Khadijah binti Khuwailid kini sudah mendaki berusia sampai 55 tahun. Ya? Karena memang selisih daripada usia Bapak Ibu, 15 tahun selisihnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya? Pasangan ini tentu telah banyak merasakan pedis asinnya keluarga, suka dukanya kehidupan. Di saat-saat tertentu, kadangkala keduanya merasakan senang dan bahagia. Di saat yang lain, kadangkala keduanya mengalami kesusahan juga. Ya inilah memang sifat daripada romantika kehidupan dunia ini Bapak Ibu. Jadi ketahuilah memang hidup di dunia itu ya ujian dari Allah. Sedang hidup di akhirat itu balasan dari Allah. Jadi beda karakter, ya. Maka itu sudah merupakan suatu keniscayaan. Kalau orang hidup di dunia itu Bapak Ibu, memang kadangkala duka, kadangkala suka. Kan gitu nggih? Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, selama Khadijah itu menjalani bahtera rumah tangga dengan Muhammad bin Abdullah, ia telah memahami bahwa Muhammad bin Abdullah suaminya itu suka dengan kesederhanaan dalam hidupnya. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu suka dengan hidup sederhana. Ya? Dan sederhana ini kan relatif. Ya, sesuai dengan tingkat masing-masing. Tingkat ekonominya gitu nggih. Tingkat keamanannya, tingkat kesehatannya, ya, tingkat ketawakalannya. Jadi itu Bapak Ibu, ya, namanya sederhana. Itulah kehidupan Rasulullah. Sejak sebelum nikah dengan Khadijah itu, ya memang uripnya itu gitu, sederhana. Jadi bukan termasuk keluarga kaya, tapi keluarga yang sederhana. Gitu. Ia suka, jadi Muhammad bin Abdullah ini senang ya dengan suasana yang hening. Dan juga ketenangan. Pada saat-saat tertentu, beliau suka juga mengadakan perenungan. Ya, mengetahui kesukaan suaminya ini, menurut ulama sejarah Bapak Ibu, Khadijah binti Khuwailid ini sampai menyiapkan ruangan khusus dalam rumahnya itu. Subhanallah. Ya, sebagai tempat merenung dan tafakur untuk suaminya ini. Jadi Khadijah itu sampai menyiapkan ruangan khusus itu dalam rumahnya itu sebagai tempat perenungan dan tafakur untuk suaminya. Bapak Ibu, ketika suaminya tengah melakukan tafakur, tidak ada seorang pun yang berani mengusiknya. Rumah yang sebelumnya penuh dengan kesibukan, hiruk pikuk dan kebisingan, kini berubah menjadi rumah yang penuh keheningan, juga ketenangan. Ya, demi Muhammad bin Abdullah suaminya ini. Begitu Bapak Ibu. Walaupun ada di dalam rumah itu banyak juga
termasuk Ali bin Abi Thalib juga ada di situ. Kemudian budaknya Zaid bin Harisah juga ada di situ. Ada Ummu Aiman juga di situ. Ditambah dengan putri-putrinya itu, Bapak Ibu. Ada di rumah itu. Tetapi ayahnya yang namanya Muhammad bin Abdullah itu suka dengan keheningan. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Muhammad bin Abdullah itu sebagai suami begitu merasa senang dan bahagia dengan keadaan rumah tangganya ini. Namun, dengan kebahagiaan ini tidak lantas membuat Muhammad bin Abdullah itu merasa puas. Namun ia masih ingin mendapatkan suasana yang lebih tenang lagi. Masya Allah. Lebih hening lagi. Dalam rangka untuk memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, ini panjenengan punya rasa ya. Dari mana kok bisa ada orang yang suka dengan keheningan, ketenangan, tafakur ya. Jadi memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau tidak Allah yang memberikan anugerah ya dalam hati dan pikirannya begitu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut para ahli sejarah, sebelum wahyu pertama itu diturunkan, Muhammad bin Abdullah itu sering bermimpi dalam tidurnya. Kadangkala beliau cerita, ya melihat dalam mimpinya itu cahaya yang terang, laksana fajar menyingsing di pagi hari. Istilahnya ulama sejarah namanya Rasulullah itu sering bermimpi. Dan mimpi itulah terkenal dalam ulama sejarah namanya ru'yatus shadiqah. Mimpi yang benar. Jadi sebelum Rasulullah itu menerima wahyu yang pertama, ya Rasulullah itu suka sering mimpi Bapak Ibu. Melihat dalam tidurnya begitu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dengan seringnya beliau bermimpi seperti itu, maka atas anugerah dari Allah, tergeraklah hatinya untuk menyendiri. Masya Allah. Ia kemudian meminta izin kepada Khadijah istrinya itu, Bapak Ibu, untuk mencari tempat beruzlah. Masya Allah. Jadi tempat menyendiri. Kalau dalam bahasa orang sejarah itu ada namanya ikhtila, ada namanya uzlah, ada namanya tahanus. Gitu. Jadi minta izin kepada istrinya untuk mencari tempat itu menyendiri. Bapak Ibu, maka akhirnya ia bertekad hati atas izin Allah, atas petunjuk Allah untuk memilih ya mendaki sebuah gunung yang terkenal ada di lingkungan Mekah itu namanya Jabal Nur. Bapak Ibu insya Allah ya kalau tindak umroh atau haji itu biasanya panjenengan akan diajak oleh KPIH-nya itu menuju gunung namanya Jabal Nur ya. Bapak Ibu, gunung ini termasuk paling tinggi ada di wilayah Mekah itu. Yaitu gunung ya yang letaknya di sebelah barat laut Mekah. Yang jaraknya ini diukur oleh ulama sejarah itu lebih kurang hampir 7 kilo dari rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi rumahnya Khadijah. Yang mana Bapak Ibu? Di atas gunung itu ada sebuah gua. Mungkin ada di antara saudara kita yang pernah naik ke gunung itu. Jadi di atas gunung itu ada gua. Yang masyhur di kalangan ulama sejarah yaitu bernama Gua Hira yang akan dijadikan sebagai tempat kesendiriannya itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Menurut para ahli sejarah, Muhammad bin Abdullah melakukan uzlah itu kurang lebih selama 1 bulan. Menurut ulama sejarah. Jadi di Gua Hira ini. Awalnya beberapa malam. Gitu awalnya. Kadang sampai 10 malam. Dan kadang lebih dari itu. Kemudian beliau kembali ke rumahnya Bapak Ibu.
ya untuk mengambil bekal dari istrinya yang dicintainya itu, yaitu Khadijah. Demikian pula Khadijah, Bapak Ibu, sangat sayang kepada suaminya itu. Subhanallah. Semua yang dilakukan oleh suaminya, Khadijah radhiyallahu anha, tidak pernah sambatan. Jadi tidak pernah mengeluh, tidak pernah protes, ya, mengangkat suara kepada beliau, suaminya. Khadijah istrinya yang sangat setia mendampingi suaminya dengan ketulusan hati, menyiapkan sendiri keperluan apa saja yang dibutuhkan oleh suaminya selama beruzlah itu. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi ini sebagai teladan bagi kita. Bagaimana kita menjadi seorang istri, ya, yang bisa menyenangkan suaminya. Oh kan ngoten nggih. Ulama sejarah mengungkap dalam hati dan perasaannya sebenarnya Khadijah itu tidak tega sampai berpisah dengan suaminya yang dicintainya itu. Apalagi harus naik ke atas gunung sendirian lagi, yang belum diketahui situasi dan kondisi keamanannya. Namun ia juga bisa bersikap egois. Bapak Ibu, namun ia juga tidak bisa bersikap egois dan larut dengan perasaannya sendiri. Yang jelas, akhirnya Khadijah sendiri bertekad hati naik ke atas gunung itu untuk membawa perbekalan suaminya itu. Masya Allah. Saya tidak bisa membayangkan Bapak Ibu. Ada seorang istri yang model kayak gini nih. Jadi benar-benar Bapak Ibu, rasa khawatirnya itu luar biasa kepada suaminya. Ya, suami ditinggal naik gunung itu sendirian lagi kan gitu Bu. Akhirnya pada suatu saat Khadijah ini membawa perbekalan itu dibawa sendiri naik gunung itu. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keadaan ini dikisahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Abu Hurairah ini bercerita, Ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hadhihi Khadijatu qad atatka ma'aha inaun fihi ya idamun au ta'amun au syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalama min rabbiha azza wa jalla wa minni wa basyirha bi baitin fil jannah min qasasi la sahaba fihi wala nasoba. Hadis riwayat Imam Bukhari ada di buku hadisnya itu nomor 3820 dan ada di riwayat Muslim Bapak Ibu nomor 2432. Pada suatu ketika Jibril itu pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Jibril itu berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Ia akan datang kepadamu dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Apabila ia datang kepadamu, maka sampaikanlah salam dari Allah. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi ini orang-orang pilihan nggih. Sampai malaikat Jibril itu menyampaikan kepada Muhammad bin Abdullah, Nabi Muhammad ini, sampaikan kepadanya salam dari Allah. Ngoten, Masya Allah. Ngoten nggih. Dan dariku pula juga. Selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya ya di surga terbuat dari emas dan perak yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya malaikat Jibril benar-benar datang kepada Muhammad bin Abdullah ini dalam bentuk aslinya. Ngoten nggih? Itu diriwayatkan dalam suatu hadis Bapak Ibu. Juga disebut di dalam Al-Qur'an,
bahwa Nabi Muhammad itu melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Lalu Nabi Muhammad menggambarkan ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, bagaimana bentuk malaikat Jibril itu?" Lalu kemudian Nabi Muhammad mengatakan, ya, sayapnya itu adalah timur dan barat. Kemudian jumlah sayapnya itu 600 sayap. Sedang bertebaran dari sayap-sayapnya itu mutiara zamrud dan lu'lu'. Subhanallah. Ya, begitu Bapak Ibu yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirnya Bapak Ibu, ya, Nabi Muhammad benar-benar menerima wahyu yang pertama. Dan pada saat itulah Jibril datang. Kemudian kisah ini diriwayatkan juga di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ia menceritakan saat beliau berada di Gua Hira, ini kata Aisyah, malaikat Jibril datang kepadanya. Ini cerita dari Nabi Muhammad, Bapak Ibu, yang disampaikan kepada Siti Aisyah. Malaikat Jibril datang kepadanya dan berkata, "Bacalah Muhammad, Iqra, ya Muhammad." Lalu beliau menjawab, "Ma'ana biqari, ya Jibril. Aku tidak bisa membaca." Nonton kan? Begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian malaikat Jibril tadi mendekat dan memelukku, kata Rasulullah. Memelukku sangat kuat. Hingga hampir aku tidak bisa bernafas. Kemudian melepaskanku lagi. Lalu kemudian Jibril melafazkan kata, "Iqra ya Muhammad." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka malaikat Jibril itu memegangku lagi dan memelukku sangat kuat yang kedua kalinya. Sampai badanku melemah. Kemudian melepaskanku lagi dan berkata, "Iqra ya Muhammad." Beliau menjawab, "Aku benar-benar tidak bisa membaca." Tiba-tiba malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat. Lalu melepaskanku lagi dan berkata, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang maha menciptakan." Ya. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kata Bapak Ibu. Kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Begitu. Jadi Bapak Ibu, lafaz ini terangkum, ya, ada di dalam surat Iqra itu, ya, surat Iqra itu, surat Al-Alaq, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah kejadian yang luar biasa ini, beliau pun pulang dalam kondisi berkeringat dingin, gemetar dan bergegas, hingga sampai dan masuk ke rumah Khadijah. Lalu beliau berkata, ya, "Zamiluni, zamiluni. Selimutilah aku Khadijah." Bapak Ibu, para ulama menyebutkan bahwa kejadian yang dialami Nabi ini itu memberitahukan kepada kita di antara kemuliaan akhlak Khadijah adalah dia tidak banyak bertanya kepada suaminya. Ketika Nabi Muhammad ingin agar segera diselimuti, maka dia pun segera menuruti perintahnya, tidak menunggu-nunggu maupun bertanya. Ketika Nabi mulai tenang dan berkata bahwa beliau khawatir dengan dirinya, maka Khadijah berucap, Bapak Ibu, inilah ucapan Khadijah yang dicatat oleh ulama sejarah dan ulama hadis. "Fawallah la yukhzikallahu abada. Innaka latasilur rahim. Wa tasdukul hadis. Wa tahmilu kalla.
wa takrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Demi Allah, dia tidak akan menghinamu selama-lamanya. Sungguh engkau adalah orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Orang yang selalu berkata jujur. Orang yang memikul beban orang lain yang susah. Orang yang selalu memuliakan tamu. Serta orang yang penolong orang yang menegakkan kebenaran. Bapak Ibu, inilah kata-kata simpel yang sangat padat yang pada saat itu diucapkan oleh istrinya yang namanya Khadijah binti Khuwailid ini. Bapak Ibu, peristiwa bersejarah ini terjadi pada saat itu beliau berusia 40 tahun, lebih tepatnya 15 tahun setelah menikah dengan Khadijah. Bertepatan dengan tahun 611. Ya. Ini bulannya bulan Ramadan. Harinya hari Senin. Kesepakatan ulama, ada yang mengatakan 17 bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah peristiwa yang spektakuler ini, keesokan harinya Khadijah pergi bersama Nabi menemui sepupunya, Bapak Ibu. Yang dulu sudah pernah saya sampaikan, sepupunya Khadijah itu bernama Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Waraqah ini sepupunya telah memeluk agama Kristen, agama Nasrani sejak zaman jahiliyah. Ia pandai menulis Alkitab dalam bahasa Arab. Maka disalinlah ya isi kitab Injil itu ke dalam bahasa Arab, Bapak Ibu. Jadi untuk dapat ditulis, namun usianya ketika itu Waraqah ini telah lanjut dan matanya sudah tidak bisa melihat lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diceritakan ya oleh Aisyah, Khadijah berkata kepadanya, "Wahai anak pamanku, dengarkan kabar dari anak saudaramu ini." Waraqah berkata, Bapak Ibu, "Wahai anak saudaraku, apa yang terjadi atas dirimu?" Lalu kemudian Nabi menceritakan kepadanya semua peristiwa yang telah dialaminya itu. Lalu kemudian Waraqah berkata, "Ini adalah namus." Namus, Bapak Ibu. Namus itu adalah Jibril yang pernah juga diutus Allah itu kepada Nabi Musa. "Duhai, semoga saya masih hidup ketika kamu diusir oleh kaummu." Nabi bertanya, "Apakah mereka akan mengusirku?" Waraqah menjawab, "Naam, iya. Ya, kamu nanti akan diusir oleh kaummu itu. Tidak ada seorang pun yang diberi wahyu seperti kamu, kecuali pasti dimusuhi orang. Jika aku masih mendapati hari itu, niscaya aku akan menolongmu sekuat-kuatnya." Tidak berapa lama kemudian Waraqah ini meninggal dunia, Bapak Ibu. Sedang wahyu yang terputus itu beberapa waktu. Sehingga Nabi Muhammad merasa sedih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Khadijah radhiyallahu anha mengucapkan kata-kata simpel dan berbobot yang bisa menenangkan suaminya ini, ya ini menunjukkan bahwa Khadijah adalah wanita yang cerdas, wanita yang bijak. Dia hanya berpedoman pada naluri pengalaman-pengalaman yang terjadi. Sunnatullah yang berlaku adalah jika orang itu berbuat baik kepada orang lain, maka dia tidak akan dihinakan Allah. Jadi Khadijah itu, Bapak Ibu, hanya berdasarkan naluri pengalaman. Ini bukan hadis ini. Ini bukan wahyu. Tapi Khadijah sudah bisa menjawab dengan jawaban yang sesuai dengan agama Islam. Subhanallah. Ngoten nggih? Oleh karena itu Khadijah mengucapkan kata-kata itu dalam rangka ingin menenangkan hati suaminya yang dicintainya itu. Masya Allah. Berangkat dari peristiwa yang agung dan mulia ini.
Inilah yang perlu diperhatikan bagi para wanita atau istri agar selalu menenangkan hati suaminya, bukan menambah kegelisahan ya suaminya. Karena suami telah menghadapi berbagai macam masalah, baik masalah yang ada di kantor misalnya Bapak Ibu, perdagangan misalnya, ya, dia merasa pimpinan, dimarahi pimpinan misalnya, jadi permusuhan dengan kawan dan lain-lain, maka tugas para istri adalah bisa melerai, menenangkan, dan menyemangatkan hati suaminya. Sebagaimana Khadijah meringankan beban berat jiwa Nabi kita Muhammad SAW, suaminya ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada tahun itu juga, menurut ulama sejarah, ya, ini menurut ulama sejarah, Khadijah itu memilih untuk mengurangi keterlibatan dalam bisnis perdagangannya. Ngoten, ini peneliti sejarah ngoten, ya. Dan kemudian melepaskan seluruh urusan perdagangan yang dimilikinya. Kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada Rasulullah Muhammad, suaminya, yang sekarang sudah diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketegasan sikap ini dilakukan agar Khadijah dapat lebih fokus untuk mengurusi keluarganya. Keadaan Khadijah demikian ini dilakukan sejak Muhammad bin Abdullah suaminya menerima wahyu, sekaligus beliau diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Jadi diserahkan Bapak Ibu, ya, bisnisnya itu kepada suaminya sepenuhnya. Sekaligus beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Kemudian Khadijah menurut catatan ahli sejarah termasuk wanita pertama yang beriman secara total kepada suaminya sebagai seorang nabi dan rasul. Sekaligus menerima Islam sebagai agama yang benar, yang mendapatkan ridho dari Allah. Subhanallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam catatan ulama sejarah, ini ya, jadi catatan ulama sejarah Bapak Ibu, ya, Khadijah itu melahirkan seorang anak lagi. Oh, ngaten. Jadi ya, pada saat Nabi Muhammad ini menerima wahyu pertama Bapak Ibu, dalam kasus ini, ternyata Khadijah itu rupanya melahirkan seorang anak lagi. Kali ini lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Abdullah bin Muhammad. Jadi, dulu sudah pernah saya sampaikan, anak laki-laki pertama namanya Qasim kan, kemudian disusul nih, itu anak kedua, yang kemarin juga saya sampaikan kepada panjenengan, itu anak keduanya adalah Ruqayyah, ya kan gitu. Kemudian ada lagi anak yang ketiga, ya, anak yang ketiga itu Bapak Ibu, yang kemarin juga sudah saya sampaikan, itu namanya Ummi Kulsum, gitu ya. Kemudian anak yang keempat itu adalah Fatimah Az-Zahra. Kemudian anak yang kelima, Masya Allah, gitu. Ini adalah Abdullah, ya, Abdullah. Jadi Abdullah ini termasuk anak yang keenam, Bapak Ibu, anak yang keenam, ya. Jadi panjenengan misalnya kemudian yang kemarin itu saya urut, gitu. Jadi panjenengan mungkin dapat data ya dari sejarah. Jadi anak pertama itu namanya kan Qasim. Anak kedua adalah anak yang kedua itu Bapak Ibu yang tadi sudah saya sebut ya. Ya, itu Qasim ya. Kemudian anak yang kedua itu kan Zainab gitu. Jadi Zainab, kemudian anak yang ketiga itu adalah Ruqayyah, anak yang keempat itu adalah Ummi Kulsum, kemudian anak yang kelima ini perempuan ya, itu adalah Fatimah Az-Zahra, kemudian anak yang keenam, nah ini Bapak Ibu, ini Abdullah,
Dan Abdullah ini lahir setelah Nabi Muhammad ini diangkat jadi Nabi dan Rasul. Kan ngoten, ya. Kemudian Bapak Ibu, Muhammad bin Abdullah ini diutus menjadi Nabi dan Rasul. Bayi ini dijuluki dengan nama At-Thayyib dan At-Thahir. Bayi ini lahir di masa permulaan Islam dan setelah wahyu pertama diturunkan. Namun apa boleh dikata, Allah yang telah mentakdirkan segala sesuatu. Pada suatu hari, bayi Abdullah bin Muhammad ini jatuh sakit, Bapak Ibu. Loro pisan. Ya. Ketika usianya masih bayi. Jadi masih kecil. Ada ulama sejarah yang menyatakan itu masih lebih kurang usianya itu masih 3 bulan. Jadi masih kecil. Ngerti nggih? Dalam catatan ahli sejarah, putra yang ke-6 ini wafat itu dalam posisi Rasulullah ini masih ada di kota Mekah. Dengan peristiwa ini Rasulullah dan Khadijah istrinya sangat sedih, ya. Allah telah menetapkan takdir mereka dengan tidak menjadikan salah satu di antara mereka itu hidup hingga dewasa, Bapak Ibu. Jadi putra Rasulullah itu yang laki-laki itu sebenarnya kan 3. Yang dari ibu Khadijah itu 2. Yang dari ibu yang berbeda Bapak Ibu, ya, itu 1 yang namanya Ibrahim. Tapi ini belum lahir Bapak Ibu. Karena lahirnya Ibrahim ini itu nanti posisi Nabi itu sudah hijrah ke Madinah. Nanti insya Allah akan kita ceritakan, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah rupanya berkehendak untuk mempertegas bahwa Rasulullah adalah nabi sekaligus rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Ya. Dipanggilnya putra-putra nabi di usia balita merupakan bukti bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup nabi dan rasul. Ngeten, sehingga dipanggilnya putra-putranya oleh Allah untuk menepis timbulnya anggapan bahwa anak-anaknya ya penerus nabi dan lahirnya nabi berikutnya. Ngoten Bapak Ibu. Oleh karena itu Allah juga menandaskan di dalam surat Al-Ahzab. Nuwun sewu, Pak Haji Andi. Halo Pak Haji Andi. Pak Ustadz, monggo. Pangapunten Pak. Niki panjenengan buka Pak di surat Al-Ahzab, surat yang ketiga Pak, ayat 40. Saya ingin bacakan Pak Ji. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Iya, ayat ini dengan tegas Bapak Ibu memberitahukan kepada kita bahwa seandainya putra-putra Nabi Muhammad ini hidup, di situ ada kemungkinan besar bahwa nanti akan ada nabi baru lagi, ada rasul baru lagi. Jadi oleh karena itu, ya, di dalam riwayat Imam Bukhari itu Bu, Bapak Ibu, itu dari sahabat Ibnu Abi Aufa itu berkata, putra Nabi Muhammad meninggal dunia ketika masih kecil. Seandainya setelah Nabi Muhammad itu akan diutus Nabi lagi, maka dialah yang akan menjadi penggantinya. Jadi oleh karena itu Allah memutuskan bahwa Nabi dan Rasul penutup itu adalah
Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak benar kalau ada orang berfaham bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada nabi baru lagi. Jadi ada contoh namanya Muhammad Mirza Ghulam Ahmad misalnya. Lalu kemudian katanya ada 30 nanti nabi-nabi baru lagi. Jadi berarti Quran itu jadinya Quran plus gitu. Ya Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya Quran yang diturunkan kepada Mirza Ghulam Ahmad. Kan nggak tahu Bapak Ibu. Dan nabi-nabi baru lagi. Padahal Quran ini jelas bahwa Nabi dan Rasul penutup itu adalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nonton ya? Ya, tadi sudah saya sebut ya. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah Az-Zahra, gitu kan? 4 bersaudara ini merupakan keturunan mulia dari suku Quraisy. Mereka dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kemuliaan. Mereka telah mendapatkan sepenuhnya cinta, Masya Allah, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keempat putrinya sebagai sosok yang lemah lembut seperti Khadijah istrinya, yang selalu menghiburnya dari rasa hampa menjadi seorang yatim sejak kecil. Khadijah istrinya menjadi pengganti cinta dan kasih sayang Muhammad bin Abdullah yang sekarang sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu. Dari apa yang selama ini belum pernah ia dapatkan Bapak Ibu. Pada diri keempat putrinya pula, Muhammad bin Abdullah yang sekarang sudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu menemukan refleksi seorang figur, ya, ibu, belahan jiwa, istri yang begitu dicintainya selama menjalani bahtera rumah tangganya. Ya, Rasulullah SAW mendapatkan kasih sayang sepadan dengan kesendirian yang ia pernah ia alami di masa lalu sebagai seorang yatim. Bapak Ibu, dalam fase ini mereka juga tidak terlepas dari duka yang menghampirinya. Kesedihan karena kepergian 2 anak-anaknya tercinta, ya, yaitu Sayyid Qasim dan Sayyid Abdullah. Mereka berdua wafat di usia yang masih sangat kecil. Khadijah begitu bersedih atas kepergian anak-anaknya. Namun ia juga sangat menyadari jika semua ini yang terjadi tidak lepas daripada keputusan Allah. Keberanian, kepercayaan, dan keyakinan Khadijah dalam menerima ketetapan Allah sebelum adanya agama Islam adalah bukti yang nyata bahwa Allah selalu mengarahkan dan membimbing orang yang beriman kepadanya. Bahkan sebelum masa datangnya agama yang sebenarnya. Khadijah wanita. Khadijah ini merupakan salah seorang wanita yang sangat cerdas dan bijaksana dalam menyikapi berbagai situasi kehidupan, termasuk dalam menghadapi kehilangan kedua putranya. Kehilangan ini merupakan pengalaman yang sangat sulit dan menyakitkan bagi Khadijah. Namun, ia tetap mampu menghadapi dengan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pun ya, akan saya tambah sedikit. Kita ingin melihat keteguh pendirian dan kesabaran Khadijah ketika putri-putrinya diceraikan. Ngerti nggih? Ini sebagian juga sudah saya singgung Bapak Ibu pada pertemuan yang lalu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sebelum Muhammad bin Abdullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ini sebelumnya, beliau memiliki 4 putri, ya kan? Yaitu Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Ummu Kulsum. Sedang yang paling muda, ya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kajian ini, ya. Bapak Ibu, yang 3 itu telah menikah sebelum ayahnya diangkat menjadi Nabi dan Rasul.
Di antara mereka adalah Sayyidah Zainab. Ya, keempat putri Rasulullah ini tumbuh besar sampai ayahnya diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Ia masuk Islam, mengikuti jejak ayah dan ibunya sampai ia sempat menjumpai Khadijah, ibunya wafat. Bahkan ia ikut berhijrah bersama-sama ayahnya ke Madinah. Bapak Ibu, Sayyidah Zainab menikah dengan seorang pemuda bernama Abul As bin Ar-Rabi. Tidak lain merupakan keponakan Khadijah sendiri, yang kemarin juga sudah saya singgung. Abul As adalah putra dari saudari Khadijah, yaitu Halah bin Khuwailid. Pemuda ini, Bapak Ibu, terkenal di Mekah karena kekayaannya, integritas moral, dan keahliannya dalam berdagang. Ya, pernikahan antara Abul As dan Zainab ini disebut sebagai pernikahan yang bahagia dan rukun. Meskipun terjadi sebelum Muhammad bin Abdullah itu ayahnya diangkat menjadi nabi dan rasul. Hubungan mereka tetap penuh cinta dan kasih sayang serta saling menghormati. Bapak Ibu, para ulama menyebutkan bahwa pernikahan antara Sayyidah Zainab dengan Abul As bin Ar-Rabi ini adalah atas inisiatif dari Khadijah, ibunya sendiri. Kemudian Sayyidah Ruqayyah dan Sayyidah Ummu Kulsum, ulama sejarah mengemukakan keduanya ini postur tubuh serta wajahnya sangat mirip, seakan keduanya kembar. Sayyidah Ruqayyah, anak keduanya ini, dinikahkan dengan Utbah bin Abu Lahab. Demikian pula Sayyidah Ummu Kulsum dinikahkan juga dengan Utaibah bin Abu Lahab. Usianya belum genap 10 tahun, Bapak Ibu. Keduanya adalah sepupu Nabi Muhammad. Menurut ulama sejarah, perkawinan keduanya, ya, Khadijah ibunya kurang setuju. Karena Ummu Jamil, ibunya, maksudnya ibunya Utbah dan Utaibah ini, Bapak Ibu, ya, sebelum keduanya menikah dengan sahabat Utsman bin Affan ini, itu rupanya suka tukang adu-adu dan adu domba ini. Jadi tukang fitnah. Makanya Khadijah itu kurang setuju dinikah oleh Utbah dan Utaibah ini. Ngerti? Ini Ruqayyah sama Ummu Kulsum, ya. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, para pemuka kaum Quraisy mendatangi semua menantu Nabi Muhammad dan menyuruh mereka agar menceraikan semua putri Nabi Muhammad. Tujuan mereka adalah supaya Nabi Muhammad itu, ya, itu apa Bapak Ibu? Gelisah maksudnya. Karena semua putrinya menjadi janda. Masya Allah. Mereka juga bertujuan agar Nabi Muhammad berhenti untuk berdakwah. Dan agar supaya Nabi Muhammad itu mempunyai citra yang buruk di mata kaum Quraisy. Makanya mereka itu memprovokasi mantu-mantu Rasulullah ini. Agar supaya menceraikan, ya, putri-putrinya. Bapak Ibu, mereka datang kepada Utaibah, ya, Utbah, ya, bin Abu Lahab, dan menyuruh agar menceraikan istrinya. Ya, tidak hanya itu, mereka juga menawarkan jaminan pilihan untuk menikah dengan wanita mana saja yang dikehendaki. Setelah dia menceraikannya, akhirnya pikiran Utbah bin Abu Lahab terpengaruh, Bapak Ibu. Nggak ada suaranya, Ustadz. Iya, nggak ada suaranya, Ustaz. Sinyal itu. Nggak ada suaranya, Ustaz. Ustaz, nggak ada suaranya. Oh, lepas. Iya, lepas Pak Ali. Oh, Nah ini ini. ada sawon. Nggih, Pak Ustadz Bapak Ibu, sempat itu lepas rupanya tadi. internetnya putus sebentar, nggih. Nggih. Bapak Ibu, saya teruskan sedikit. Masya Allah. Nonton, nggih. Nah, ditambah pula dengan diturunkannya surat Al-Ahzab, Bapak Ibu. Surat yang ke-111 itu. Yang isinya terdapat celaan, ya,
kepada Abu Lahab dan istrinya itu. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ya. Ma aghna anhu malu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bapak Ibu, setelah diturunkanlah ayat ini, maka Abu Lahab datang ya kepada rumah Ruqayyah dan Ummu Kulsum agar supaya anaknya menceraikan ya istrinya itu. Masya Allah. Akan tetapi ketika mereka mendatangi Abul As Ar-Rabi, ya istrinya Zainab, Bapak Ibu, ya itu rupanya Abul As ini tidak menuruti permintaan mereka. Maka jadilah Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini wanita janda, Bapak Ibu. Para ulama menyebutkan bahwa setelah itu Allah menyelamatkan mereka berdua. Sayyidah Ruqayyah dinikah oleh seorang sahabat Nabi yang lebih baik dan lebih kaya, yaitu Utsman bin Affan. Ya, namun setelah Ruqayyah itu wafat, ya, meninggal dunia, maka Utsman bin Affan menikahi lagi Ummu Kulsum, adiknya. Bapak Ibu, tentu saja ketika Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini diceraikan, maka jadilah peristiwa ini menjadi buah bibir yang buruk ya untuk masyarakat Mekah. Maka atas kejadian ini yang paling bersedih adalah ibunya, Bapak Ibu. Lah di sini Bapak Ibu, ibunya itu siapa? Khadijah. Khadijah akan tetap tegar ya, pasrah tawakal kepada Allah dan dia bisa menjalani ya kesabaran dalam menghadapi ini. Masya Allah. Sedangkan Fatimah Az-Zahra menikah pada usia 18 tahun dengan Ali bin Abi Thalib. Pernikahan antara keduanya diadakan setahun setelah Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Madinah. Jadi Bapak Ibu, Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah yang terakhir nih, yang bungsu ini, itu nikahnya berusia 18 tahun dan Fatimah posisinya sudah hijrah ke Madinah, ibunya sudah wafat. Oh, ngaten. Oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi Muhammad sebagai ayah dari Fatimah Zahra menyetujui pernikahan ini karena adanya hubungan kekerabatan dan hubungan sosial dengan keluarga dari Ali bin Abi Thalib yang ayahnya adalah pamannya sendiri. Masya Allah. Bapak Ibu, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diketahui bahwa Fatimah Zahra itu pernah hampir mengalami rupanya dipoligami oleh Ali. Nah, ya, periwayat hadis ini berasal dari Al-Miswar bin Makromah. Keterangan dalam hadis ini menyebutkan larangan Nabi Muhammad kepada Ali bin Abi Thalib untuk melakukan poligami. Oh, ngaten. Kemudian, ya, Rasulullah itu pernah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, jangan kamu menyakiti hati Fatimah ya. Karena kalau kamu nyakiti hati Fatimah untuk nikah ya dengan wanita lain, Bapak Ibu, maka kamu sama dengan menyakiti orang tuamu sendiri. Aku ini yang kamu sakiti." Begitu. Jadi Nabi Muhammad itu Bapak Ibu melarang poligami. Ali ini mantunya. Tetapi pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad juga poligami? Tapi Bapak Ibu ketahuilah, dari poligami Rasulullah itu, yaitu setelah Khadijah itu wafat, Bapak Ibu. Dan nanti akan kita bicarakan ya, sejauh mana dibalik daripada poligami Rasulullah setelah kita nanti ingin melanjutkan lagi bagaimana Khadijah binti Khuwailid ini mendampingi Nabi Muhammad pada saat Nabi Muhammad ini rupanya sudah diperintah oleh Allah untuk menyampaikan dakwanya, yaitu dakwah secara diam-diam maupun dakwah secara terang-terangan. Dan pada saat itu Khadijah belum wafat, Bapak Ibu, ketika Nabi Muhammad ini menyampaikan dakwah secara terang-terangan itu. Nanti akan saya sambungkan lagi pada pertemuan pekan depan. Mudah-mudahan ya sejarah yang sangat berharga ini bisa mengisi ilmu kita agar supaya kita bisa mencontoh ya suka duka ya, Nabi Muhammad SAW ya dalam rumah tangganya dengan Siti Khadijah. Demikian Pak Haji Alwi, saya serahkan kepada panjenengan. Terima kasih Pak. Baik, matur nuwun.